Teman-teman ikut saya yuk ke tempat nih, menara tempat turunnya Nabi Isa alaihissalam. Ini di bagian belakang kawasan timur Masjid Bani Umayyah, yang tepatnya tuh ada pasar-pasar kayak gitu. Pasti teman-teman ekspektasinya begini, gimana ya cara Nabi Isa alaihissalam nanti turun? Apakah kayak CGI Indosiar tuh, yang udah kayak ditempel aja pakai Photoshop tuing gitu, apa gimana? Allahu a'lam. Sebagaimana Isra Mi'raj, kita nggak tahu gimana caranya Nabi SAW dari Masjidil Aqsa pulang ke Masjidil Haram naik buruk tuh gimana? Allahu a'lam, kita nggak tahu. Pokoknya yang penting nanti Nabi Isa alaihissalam itu akan turun di menara ini, di dalam nanti akan ada penjaga-penjaga yang berseru, Nabi Isa alaihissalam sudah diturunkan, sudah turun kembali. Dan pada saat itu iqamah sudah dikumandangkan, tapi imam belum takbiratul ihram. Nah, Nabi Isa segera menuju ke aula sholat yang ada di sebelah sana nanti. Dan saat itu imam sholat mempersilahkan beliau menjadi imam, tapi beliau nggak mau. Beliau mengatakan, umat Islam itu dimuliakan dan aku menjadi makmum kalian. Akhirnya Nabi Isa pun sholat bersama kita di waktu subuh di hari Jumat saat kaum muslimin bertempur melawan Dajjal di pojokan kota Damaskus yang namanya Gutoh. Ini dia nih menaranya nih. Ya, menaranya ini nih. Sekitarnya tuh sekarang jadi pasar, kota tua, dan cukup estetik ya, cukup rapi, meskipun nggak semuanya di sini adalah orang-orang yang memang muslim. Nah, teman-teman sekalian, tahu nggak, di masjid ini nih dulu di masa Khalifah Utsman bin Affan dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Utsman bin Affan, imamnya adalah seorang sahabat yang dikenal sebagai salah satu dari zuhudnya orang-orang Ansor, yaitu Abu Darda. Nah, di sini nih Abu Darda itu terbiasa mengajar, dan bahkan memang makamnya juga ada di dekat sini. Nah, ketika beliau mengajar itu ada sejumlah besar kalangan tabi'in yang langsung menerima hafalan Quran dari Abu Darda. Nah, hafalan Quran itulah kemudian menjadi satu cabang qiraat tersendiri yang masyhur sekali dalam dunia Islam. Nah, salah satu muridnya namanya ada Ibnu Amir, ini nanti akan menjadi imam di sini di masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz, dan qiraatnya beliau nanti akan diturunkan menjadi salah satu cabang dari qiraat Asyrah. Buat teman-teman yang belajar qiraat pasti tahu ada orang yang menjadi gurunya ilmu qiraat namanya Ibnu Amir. Dulu hidupnya di masa Umar bin Abdul Aziz, kurang lebih tahun 100 Hijrah atau 100 tahun setelah Rasulullah SAW itu berhijrah. Nah, gimana perkembangan qiraat dan seterusnya? Mungkin teman-teman bisa komen lebih jauh buat teman-teman, apalagi teman-teman yang belajar secara kelembagaan ya, belajar secara akademik ilmu qiraah, silakan komen lebih jauh langsung dari Masjid Bani Umayyah. Kapan-kapan kalian harus pergi ke tempat turunnya Nabi Isa alaihissalam di Masjid Bani Umayyah ini, dan arsitekturnya benar-benar keren banget. Kalian bisa lihat sendiri, ini arsitekturnya Romawi, dan coba kita lihat, keren banget itu pintu keluarnya. Romawi banget ya, Romawi banget. Dan ini begitu keluar kita langsung ke Suk atau Pasar Hamidiyeh. Jadi kita lihat kita bisa beli apa di sana dan dapat apa aja. Dan insya Allah teman-teman sekalian, Suriah sekarang udah jadi Suriah yang baru, Suriah yang aman, Suriah yang bukan diktator, Suriah yang pro dengan keislaman. Teman pasti bingung, di masjid tempat turunnya Nabi Isa alaihissalam ini kok vibingnya kayak gereja ya, nggak kayak Masjidil Haram, Masjid Nabawi, atau Masjid Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Yang ini kok vibingnya kayak gambar-gambar Romawi gitu. Oke, saya jelasin sebentar. Pertama, teman-teman sekalian, dulunya emang ini adalah gereja. Coba kita lihat ukurannya tuh. Indah banget ya, nggak ada di masjid-masjid yang lain. Dulunya emang ini gereja, lalu kemudian teman-teman ditaklukkan di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu oleh Khalid bin Walid dan sekaligus juga Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ceritanya saat itu Khalid bin Walid ke bagian selatan kota dan Abu Ubaidah bin Jarrah ke bagian utara kota. Ternyata penduduk bagian utara kota sudah menyerah, sementara Khalid bin Walid tetap bertempur, sehingga kota ini pun terbelah dua. Yang sebelah dikuasai dengan peperangan, yang sebelah lagi dikuasai dengan perjanjian damai. Akhirnya gereja ini pun dibagi dua saat itu. Nah, dibagi duanya gimana? Itu tuh yang ada menara putih nanti tempat turun Nabi Isa menjadi bagian Kristen, yang sebelah sini nih menjadi bagian dari Islam, atau dibelah menjadi bagian dari kaum muslimin dan dijadikan masjid. Nah, kurang lebih sekitar 70 tahun kemudian atau 80 lah ya, 80 tahun kemudian di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, gerejanya pun dibeli dengan baik-baik dan sepenuhnya menjadi milik kaum muslimin sampai seperti hari ini. Nah, di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tahu nggak, yang ngajar di sini adalah sosok sahabat hebat banget namanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ada di tempat turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman nanti di Masjid Bani Umayyah yang ada di Damaskus. Masya Allah, masjid ini indah sekali. Dan saya sebenarnya dalam misi lagi mengantar Bang Eja ke sini untuk nyari-nyari konten sekaligus mengenalkan kepada beliau sejarah
cerita Nabi Isa alaihi salam. Tapi untuk sementara waktu kita lihat dulu kegembiraan mereka setelah revolusi, di mana-mana mereka memasang bendera Syria yang baru. Keren ya masjid ini, insya Allah nanti kita kesini lagi. Tahu nggak kenapa masjid ini dinamakan sebagai Masjid Bani Umayyah atau Masjid Jami al-Umawi? Pertama-tama penjelasannya adalah karena setelah Khulafaur Rasyidin, setelah kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, saat itu kekhalifahan berpindah ke tangan Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, penggantinya Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan kemudian mendirikan dinasti Bani Umayyah. Nah, salah satu di antara Bani Umayyah itu namanya Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Khalifah Abdul Malik bin Marwan kemudian memperbaiki masjid ini yang tadinya namanya masjid ini adalah gereja Saint Yohanes. Karena apa? Ada makam dari Nabi Yohanes alias Nabi Yahya di dalam masjid ini. Dulunya di gereja nih. Nah, makam Nabi Yahyanya yang mana? Nanti di dalam saya kasih tahu, adanya makam kepalanya aja. Nah, kemudian orang-orang pun ketika sudah selesai renovasi masjid ini, itu kejadian sekitar 1350 tahun yang lalu ya. Setelah selesai renovasi, karena melihat keindahannya, mereka mengatakan ini adalah Masjid Bani Umayyah atau Masjid Jami al-Umawi, dan ada yang nggak diubah dari gerejanya. Gambar-gambar ini nih, ini nggak diubah dari gerejanya. Lihat, indah sekali ya. Karena gambar ini tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang penting kan tidak ada gambar makhluk. Itulah penyebab kenapa jadi Masjid Bani Umayyah. Ngomong-ngomong, urutan-urutan kekhalifahan itu, pertama Khulafaur Rasyidin selama 30 tahun. Kemudian Bani Umayyah memimpin selama 80 tahun. Kemudian Bani Abbasiyah itu memimpin kurang lebih selama 600 tahun. Diganti oleh kekhalifahan Utsmaniyah selama kurang lebih 800 tahun sampai tahun 1924. Dan tahu nggak teman-teman sekalian, Masjid Jami al-Umawi, tempat turunnya Nabi Isa alaihi salam ini dulunya gereja di zaman Romawi dari tahun kurang lebih 300 atau 500 sebelum Masehi. Jadi sampai hari ini usianya sudah 2500 tahun. Nah, masih ada peninggalan jejak-jejak kaum Romawinya? Ada. Ini dia. Teman-teman kalau mau lihat, ini adalah aksara Romawi. Saya nggak tahu baca dari kanan apa dari kiri. Pokoknya ini nih, sisa-sisa aksara Romawinya. Itu masih nempel. Dan oleh pemimpin-pemimpin Muslim, ini nggak dihancurkan. Ya, tapi ini dikukuhkan. Di belakang kita ini nih, ini tempat pengimaman gitu ya. Dan ini ada gedung-gedung tambahan baru yang ditempel begitu saja tanpa menghancurkan struktur bangunan lama. Nah, teman-teman sekalian, menara itu dari zaman Nabi SAW digambarkan sebagai Munarah al-Baydha. Sempat terbakar dulu di masa Khulafaur Rasyidin, kemudian di masa juga Umar bin Abdul Aziz, lalu kemudian diperbaiki dan bentuknya dipertahankan tetap berwarna putih, tetap Munarah al-Baydha. Ngomong-ngomong, di awal bulan Rajab, bulan muncul tipis-tipis, Masya Allah ya. Di Damaskus ada orang Kristen nggak? Ada, banyak, dan mereka hidup sekali dengan damai bersama dengan orang-orang Muslim. Saya ada di Kota Tua, di sebelah Babu Syarqi atau Gerbang Timur, dan di sini nih lebih banyak orang non-Muslim daripada orang Islam. Dan di sebelah sana tuh, di sana tuh ada Masjid Fatimah Az-Zahra, dan di belakangnya lagi sebelah sana ada Masjid Bani Umayyah, dan di sebelah sananya itu ada gereja besar yang ada dari zaman Nabi SAW, tapi tidak dihancurkan. Karena apa? Merupakan bagian dari kemurahan hati para khalifah ketika futuhat daerah ini dan tidak ingin adanya keributan antara kaum muslimin dengan orang-orang Nasrani. Jadi teman-teman jangan heran kalau banyak orang-orang nggak pakai penutup aurat kayak di belakang saya tuh. Karena memang mereka kadang-kadang adalah orang Nasrani atau juga orang-orang non-Muslim yang apapun agamanya hidup dengan damai ada di Damaskus, Suriah. Assalamualaikum.